Oke, sesuai judul, ini modus penipuan di GrabMart ya. Jadi GrabMart itu adalah salah satu layanan di Grab, di mana kita bisa belanja barang, terus nanti GrabBike yang akan belanjain, terus nanti barangnya akan dikirim ke rumah kita. Nah ini sekarang hari apa ya? Hari Rabu, hari Senin kemarin tuh pas gue lagi jalan di Grab Bike, ada satu order GrabMart tuh sekitar jam berapa, jam 11.30 itu masuk ke aplikasi. Terus seperti biasa kalau misalkan ada order masuk itu, gue biasanya bakal langsung ngechat ke si pembelinya ya atau penumpangnya. Jadi kurang lebih chatnya itu ya, mohon ditunggu. Jadi harapannya harapannya si pembeli itu respon gitu. Nah, apa pentingnya merespon chat atau mengangkat telepon dari Grab driver ya? Pentingnya itu, jadi itu adalah semacam kepastian kalau misalkan order ini bukan fiktif. Jadi sering terjadi order fiktif. Jadi order fiktif itu sebetulnya ada orang yang memesan tapi bukan tujuan untuk membeli barangnya. Jadi tujuannya itu ya antara iseng atau tipu menipu gitu. Nah, salah satu contohnya ini. Terus pertanyaannya kenapa pada saat di chat terus nggak direspon sama pembelinya, terus gue tetap beli gitu. Karena jawabannya itu adalah karena banyak juga pembeli atau penumpang yang pada saat kita chat atau pada saat kita telepon, dia tidak merespon atau tidak mengangkat telepon kita. Tapi pada saat kita ke tujuan itu orangnya ada. Jadi ya itu salah satu kendala ya. Jadi di satu sisi kita nggak mau terlalu, maksudnya kurang waspada juga, tapi di sisi lain ya kalau kita terlalu waspada juga kan berarti kita harus apa, membatalkan pesanan ini. Sementara kalau kalau kita membatalkan pesanan ini kan artinya performa kita turun ya. Performa turun itu biasanya akan berdampak ke order selanjutnya. Order selanjutnya itu biasanya lama masuknya gitu. Nah untuk kasus yang ini, jadi gue masih coba apa, berbaik sangka lah ya. Gue anggapnya ini orang, karena chatnya nyampe ya, chatnya deliver nyampe, mungkin dia nggak baca gitu. Jadi gue lanjutin ordernya. Nah ordernya itu adalah susu bayi sama minyak telur. Jadi ordernya udah selesai, terus dikirim ke lokasi, ke tujuan. Nah pada saat nyampe di tujuan, kebetulan ada orang tuh di situ. Terus gue tanya kan, ibu-ibu, ini ibu pesen GrabMart ya? Ternyata dia bilang enggak. Aduh, dari situ aja udah tanda-tanda. Nah tapi gue masih nyoba kalau misalkan bisa jadi dia titiknya di rumah itu, tapi ternyata rumahnya bukan di situ, tapi misalnya di depannya. Itu sering juga kejadian. Jadi belum tentu titik di rumah itu, tapi orangnya di situ. Bisa jadi dia di seberangnya atau di sampingnya gitu. Gue coba tanyalah ke dia, ada nggak sekitar sini yang punya bayi? Karena kan ini produk bayi dua-duanya. Ternyata nggak ada juga. Terus masih coba di chat, masih coba di telepon, nggak bisa juga. Nah dari sistemnya Grab kan kalau udah 15 menit kita bisa komplain, atau ya dalam hal ini request ini ya, penggantian uang, karena kan ini orangnya nggak ada gitu. Sementara barang kan udah dibeli, uang udah keluar kan. Nah menjelang 15 menit itu tiba-tiba ada telepon, ada telepon. Kalau telepon masa masuk kan biasanya yang muncul kelihatan tuh profilnya kan, si gambar profil. Nah gambar profilnya itu logo Grab ini nih. Ini nomor yang nelpon, ini logonya dia Grab.
ada tanda checklist centang yang kurang lebih menunjukkan kalau dia official. Padahal sebetulnya akun official itu centangnya bukan di gambar profile tapi di nomornya. Nah, karena gue lagi nggak merhatiin juga, lagi nunggu juga, terus lagi sibuk chat juga. Pada saat telepon itu masuk, otomatis langsung gue angkat. Karena kelihatannya dari Grab, terus tiba-tiba orangnya bilang, saya dari kantor Grab, terus ini lagi ada orderan ya katanya. Terus gue bilang iya, atas nama Patok, tuh namanya juga aneh gitu. Atas nama Patok, terus dia bilang ini orderannya terindikasi fiktif. Wah, gue masih mikir itu beneran dari kantor. Oh iya kata gue, fiktif. Terus dia bilang dia mau bantu tapi tolong aktifkan video call kan. Dia mau lihat barangnya. Terus gua aktifkan lah video call kan. Video call terus dia lihat barangnya lengkap. Setelah itu gua masih nggak nyadar nih. Setelah itu dia minta screen share. Pada saat gua mau pencet screen share gua langsung mikir ini ngapain nih kantor Grab minta screen share? Apa kepentingannya gitu. Terus gua langsung agak sadar di situ kan. Wah ini jangan nipu. Terus gua bilang lah, oh bentar-bentar saya ada kendala gue bilang gitu. Ya coba tekan aja, udah belum tombol screen share kata dia. Gue bilang bentar ada kendala. Terus marahlah dia, marah. Ini mau dibantu atau enggak dia bilang gitu. Nah dari situ gue langsung mikir wah ini beneran nipu. Soalnya masa orang kantor marah-marah. Kan kita butuh bantuan. Terus dia marah-marah. Marah-marahnya nggak jelas. Gue bilang lagi ada kendala. Ya udah kalau nggak mau dibantu dia bilang. Langsung ditutup. Nah dia nomornya. Gue baru sadar lah kalau ya nggak mungkin juga orang kantor Grab tiba-tiba nelpon. Ada juga kita kan yang melaporkan baru orang Grabnya follow up kan. Ini kita belum nelpon belum apa kan dia udah seolah-olah udah tahu gitu kan aneh. Nah dari situ ya udah jelas lah bahwa ini penipuan. Jadi dia mencoba untuk screen share terus melihat eh, aplikasi kita dan kemungkinan ini gue mikir kemungkinan dia mau akses ke aplikasi kita terus ngotak-atik gitu. Kan pernah juga kejadian ya akun akun Grab driver itu dibobol gitu ya. Dibilangnya hacker, padahal bukan hacker sebenarnya. Ya kejadiannya kayak gini, mungkin driver lagi nggak konsentrasi terus ada telepon masuk terus dia minta screen share, dia screen share lah dia. Otomatis kan kalau screen share orangnya bisa ngeliat isi telepon kita kan. Terus dia bisa otak-atik kan. Ya kayak gitulah. Jadi intinya ini ya penipuan. Nomornya juga nomor HP biasa, nggak ada centang atau apapun, centangnya ada di gambar profilnya padahal ini nggak benar juga. Terus dia udah sengaja apa ngasih namanya juga Grab gitu ya untuk mengalihkan perhatian kita. Jadi untungnya nggak jadi ketipu, hampir ketipu. Terus pertanyaannya barangnya kemana ya? Mungkin teman-teman Grab driver juga tahu ya kalau misalkan ada penipuan kayak gini, ya Grab bisa mengganti dana sesuai struktur pembelian, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu barang harus kita setorkan dulu ke panti terdekat ya. Jadi ada beberapa dokumen lah yang diminta. Di antaranya kan kayak foto struk pembelian, terus foto pada saat kita serah terima barangnya, terus eh, apa lagi ya? Foto serah terima, terus foto oh sama itu foto tanda terima itu serah terima barang. Jadi kan ya kan kantor Grab juga mungkin nggak mau kita aneh-aneh juga ya kalau nggak ada tanda terima kan berarti barangnya bisa aja mungkin diambil sama kita pikirannya mungkin begitu ya. Jadi kemarin itu gue udah akhirnya si order ini diselesaikan dulu walaupun ordernya nggak ada diselesaikan aja dulu karena kalau misalnya ordernya belum selesai kita nggak bisa klaim penggantian uang ya. Jadi diselesaikan dulu terus kita proses klaim penggantian uang di aplikasi di menu bantuan itu ada kita laporkan aja bahwa ini bermasalah terus minta penggantian uang terus nanti kita diminta upload foto-foto yang tadi terus diupload setelah diupload nanti ada proses verifikasi sama
timnya Grab ya, pengecekan ya, untuk memastikan bahwa kita nggak aneh-aneh juga gitu. Nah, si pengecekannya itu kurang lebih ini kan jam 12 nih. Gue ngechat orang ini jam 12, selesai di jam 5. Nah, ini nih. Di jam 5.39 ada uang masuk 124.000. Jadi pihak Grab mengganti uang yang tadinya dibelanjakan buat susu buat minyak telon itu sama mungkin eh, ongkos ya. Karena kan kita udah melakukan istilahnya udah melakukan order ini. Jadi memang kita harus menerima ongkosnya juga kan gitu. Jadi itu aja mungkin gambaran modus penipuan GrabMart ya. Sasarannya itu Grab driver ya udah. Coba bayangin ini bulan puasa ya, bulan puasa terus Grab driver yang pendapatannya itu nggak cuma ya nggak terlalu besar juga. Terus masih ada aja orang yang nyoba-nyoba nipu kita ya. Ya untung selalu berhati-hati lah. Kita berhati-hati biar kayak gini tuh nggak kejadian juga gitu. Kita juga nggak bisa mencegah itu kejadian dan sepertinya orangnya juga memang kelihatannya ya sebelumnya udah pernah melakukan ini jadi bukan pertama kali gitu. Jadi ada kata-kata dari gue ada kata-kata ini juga kata-kata mutiara mudah-mudahan dia tobat. Kita udah capek-capek di jalan ya pendapatan ya cuma segitu terus ada yang nyoba-nyoba nipu gitu kan ya begitu ya kondisinya. Oke, share aja video 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 kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tetap putus asa dan jangan semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.